Skala 2 adalah di mana pas pembukaannya udah lengkap sampai kelahiran bayinya. Oke, jadi karena skala 2 tadi adalah saat melahirkan bayi. Untuk nulipara itu berarti P1 teman-teman, maksimalnya adalah 2 jam. Untuk multipara berarti P2 dan seterusnya itu maksimalnya 1 jam. Nah, kalau misalnya di skala 2, teman-teman, tandanya ada beberapa nyanyiannya, soalnya aku sebut nyanyian. Nyanyian skala 2 itu adalah doran, perjol, fulka, sama teknus. Oke, doran itu adalah dorongan ingin meneran. Terus perjol itu perineumnya menonjol. Vulvanya membuka, sama teknus ada tekanan pada anus. Oke, jadi itu nyanyian skala 2. Doran, perjol, vulka, sama teknus. Oke, nah. Oke, skala 2 tadi primi maksimal 2 jam, multi maksimal 1 jam ya. Kalau misalnya kamu sudah melakukan skala 2, berarti bayinya harus bisa lewat. Oke. Nah, kalau skala 2-nya sudah, sekarang kita ke skala 3. Skala 3 berarti dari bayi lahir sampai plasentanya lahir, karena goals kita adalah melahirkan plasenta. Untuk skala 3, maksimalnya adalah setengah jam, teman-teman, artinya cuma boleh 30 menit. Untuk skala 3, apa yang kita lakukan pada saat skala 3? Yang kita lakukan adalah manajemen aktif skala 3. Oke, manajemen aktif skala 3 ini, teman-teman, ini kita lakukan semuanya ya guys ya. Jadi ini satu paket. Oke, yang pertama kamu lakukan adalah suntikan oksitosin 10 IU/IM. Ya, pada menit pertama, di mana Kak disuntikinnya? IM di sepertiga lateral paha. Terserah, mau kanan, mau kiri boleh. Ya, ini biasanya kerjaannya koas ya kan, suntikin oksitosin. Oke, bisa diulang 1 kali pada menit ke-15. Terus habis itu kita boleh lakukan RPS, rangsang puting susu, atau mau dibantu suaminya juga boleh. Masa seuterusnya, sama jangan lupa lakukan PTT, peregangan tali pusat terkendali. Oke, ya, ini adalah peregangan tali pusat yang berlebihan, artinya berarti dia tidak terkendali, teman-teman. Ya, kalau misalnya kapan kita berhentikan si PTT tadi, kita hentikan PTT-nya kalau misalnya yang pertama, uterusnya ikut ketarik ke bawah, oke, atau ibunya sangat kesakitan, atau uterusnya tidak bisa berkontraksi. Terus kalau misalnya ada tanda-tanda kayak gitu gimana? Kita tunggu dulu beberapa saat, teman-teman. Nanti coba ulangi peregangan tali pusat terkendalinya kembali. Oke, jadi tunggu dulu sebentar, habis itu dicoba ulang. Oke, ya. Kita sudah lakukan skala 1 udah tahu harus observasi apa, skala 2 tandanya tahu, skala 3 tahu harus ngapain aja, ya kan? Tadi sudah manajemen aktif peregangan tali pusat terkendali. Sekarang kita masuk ke skala 4. Skala 4 tadi adalah observasi ya. Di observasinya itu berapa lama? Di observasinya adalah hingga 2 jam setelah plasentanya lahir. Oke, jadi skala 4 itu 2 jam durasinya. Apa aja yang diobservasi, Kak? TTV, berarti semua yang di TTV ya. Terus VU, ya si kantong kemih. Terus UC itu adalah uterus contraction. Sama satu lagi adalah perdarahan. Nah, mereka semua diobservasinya pada jam pertama itu tiap 15 menit. Berarti kamu 4 kali datang ke ibunya. Kalau pada jam kedua itu tiap 30 menit. Berarti kamu cukup 2 kali datang. Gitu. 2 kali datang ngapain ya? Periksa TTV, periksa VU, periksa uterusnya, ya kan? Sama lihat perdarahannya makin banyak atau enggak. Oke. Nah, terus kalau misalnya ternyata perdarahannya makin banyak pada saat skala 4, berarti gimana, Kak? Nah, kalau perdarahannya makin banyak pada saat skala 4, berarti kemungkinan penyebabnya adalah 4T, teman-teman. Ada yang udah tahu 4T itu apa? Tonus, trombus. Oke. Tonus, trombus. Apa, Bu?
trauma, Tonus, trombus, trauma, tonus, sama satu lagi adalah tisu. Ya kan, yang belum adalah tisu. Betul, tapi teman-teman, tonus, trombus, trauma, tisu. Oke. Nah, terus habis itu kalau misalnya ada 4 ini gimana Kak? Kalau misalnya ada perdarahan berarti kan tadi katanya kemungkinannya ini ada 4T. Ya nanti kita atasi perdarahannya. Tapi kita belajar perdarahan di Objin 2 ya. Jadi ya udah, yang penting tangani dulu nanti. Terus habis itu harusnya pada saat fase nifas ukuran uterusnya akan kembali normal. Tadi masa nifas kan dibagi 2 ya Beb. Dini sama lanjut. Masa nifas dini berarti 24 jam pertama, artinya hari pertama setelah melahirkan. Ya kan, kalau masa nifas lanjut hari kedua sampai hari ke-40. Nah, pada saat masa nifas lanjut, ini harusnya terjadi involusi uteri. Yang tadi aku bilang harusnya semakin lama dia semakin kecil, kembali ke ukuran normal uterusnya. Tahunya dari mana sih Kak patokannya? Kalau sesaat setelah kala 2, dia harusnya setinggi umbilikus, Beb. Kalau sesaat setelah kala 3, dia harusnya 2 jari di bawah umbilikus. Makin lama, nanti harusnya dia makin kecil. Usia 8 minggu, kira-kira 8 minggu setelah partus, itu baru kembali ke ukuran normal. Jadi yang dihafalkan yang warna kuning atau orange, sama yang pada saat usia 8 minggu saja. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu sebelum kita ke soal? Aman kah? Kalau aman, boleh ke Alda, nomor 6, Beb. Ada Alda? Belum ada? Oke, kalau gitu kita ke Dika. Iya, Kak. Yep, Kemon Dik. Seorang perempuan G2P1A0 datang dengan keluhan kencing-kencing yang semakin sering disertai keluarnya lendir darah dari jalan lahir. Pada pemeriksaan dalam didapatkan ketuban tidak ada teraba dagu di anterior. Apakah presentasi bayi tersebut? Ini berarti yang A, presentasi muka. Oke, kalau tadi kita bayangin ya kan dagunya dia di anterior, berarti kita akan dapatkan presentasinya adalah muka ya. Jadi kalau misalnya presentasi muka yang teraba itu bisa dagu, mulut, hidung, atau lekuk mata. Nah ini gambarannya ya, presentasi muka pas kamu PT kamu biasanya nyentuhnya bisa paling sering adalah dagu. Dagunya adalah dagu anterior. Oke, habis Dika, kita ke Vincent boleh? Perempuan usia 30 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke IGD dengan kencing-kencing yang semakin sering serta keluar lendir darah dari jalan lahir. Pemeriksaan intravagina ditemukan pembukaan 5 cm, teraba mulut dan dagu. Dagu teraba di sakrum. Apa tindakan dapat dilakukan? Spontan pervaginam, cek. Oh, kenapa? Karena Jadi Beb, kalau misalnya guys, kalau misalnya kita baca soal objin itu kan cukup panjang ya. Kamu harus bayangin nih, pasienku semua komponennya bagus apa enggak? Ibunya 30 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu, udah aterem ya. Datang kenceng-kenceng semakin sering keluar lendir darah dari jalan lahir. Oke, berarti dia udah aterem mau melahirkan, nggak masalah kan? Pemeriksaan intravagina pembukaannya 5 cm. Oh, berarti baru 5 cm ya, belum kebuka semua. Teraba mulut dan dagu. Oh, teraba mulut dan dagu berarti dia presentasinya kepala ya. Letaknya kepala, sorry. Tapi ternyata yang kamu raba dagunya ada di sakrum. Kira-kira bisa lahir pervaginam nggak, Beb? nggak bisa, Dok. Nggak bisa. Jadi harus apa dong? Harus SC. Ya, kalau misalnya tadi dagunya di sakrum, berarti dagu posterior harus di SC. Oke, jadi bacanya pelan-pelan kamu cari nih, yang mana yang jadi problem. Gitu. Oke ya guys? Kita coba nomor 8. Nomor 8 boleh ke Niki.
Apakah diagnosis yang tepat pada pasien? Perempuan G2P1A0, hamil aterm datang dengan keluhan nyeri perut tembus ke belakang. Pada pemeriksaan fisik didapatkan fundus uteri 1 jari di bawah proses sifoideus dan teraba kosong. Pada pemeriksaan dalam, teraba pembukaan serviks 4 cm, kulit ketuban negatif, bagian terbawah bayi sudah mencapai H1, teraba siku. Bagian terbawah sudah mencapai teraba siku. Berarti jawabannya letak ini dokter, letak apa namanya? Memanjang. Oke. Pasiennya pemeriksaan fisik didapatkan fundus uteri 1 jari di bawah proses sifoideus dan teraba kosong. Berarti sini kok kalau ini perut ibu, ya kan? Dia TFU-nya, fundus uterinya 1 jari di bawah proses sifoideus dan teraba kosong. Jadi di sini kosong ya karena dia Leopold 1. Pada pemeriksaan dalam, teraba pembukaan serviks 4 cm, kulit ketubannya negatif, bagian terbawah janin sudah mencapai H1, teraba siku. Nah, kira-kira kepalanya berarti kalau nggak di sini kan, Beb? Iya dok, berarti lintang. Ini adalah letak lintang. Ya, nih lihat. Tuh di soalnya Leopold 1-nya kosong tadi ya, berarti nggak kepegang apa-apa. Leopold 2-nya teraba keras di sisi kiri, lunak teraba keras sisi kiri, lunak sisi kanan. Bisa juga kebalikannya. Makanya tadi aku bilang di sini bisa keras, di sini bisa keras, bisa di sini lunak, bisa di sini lunak. Leopold 3 teraba bagian kecil. Bagian kecilnya tadi yang teraba adalah sisiku. Gitu. Jadi ini berarti diagnosanya adalah letak lintang. Letak lintang presentasinya itu bisa siku atau bahu. Jadi yang kepegang tuh seringnya siku atau bahu. Nah, kalau kayak gini, teman-teman gambar aja di pikiranmu. Oh iya, Leopold 1-nya kosong, bawahnya adalah siku atau bahu. Berarti ini letaknya lintang. Gitu ya, dibayangkan. Bisa? Oke, coba lagi. Oh, boleh. Dokter, kalau letak oblik kira-kira soalnya nanti kayak gimana ya, Dok? Oh, kalau letak oblik dia akan bilang terabanya misalnya bulat keras di kanan atas, Beb. Atau misalnya dia di kiri bawah, jadi dia spesifik gitu. Gitu sih, Beb. Oke, dokter. Oke. Nomor 9 ya. Nomor 9 adalah Maryam. Ya dok, apakah diagnosis yang tepat? Perempuan G1P0A0, usia kehamilan 8 bulan, tekanan darah 180/80, nadi 80, RR 20, suhu aksila 36, datang dengan pemeriksaan rutin ANC. Pada pemeriksaan Leopold 1, teraba bulat keras, Leopold 2, teraba tahanan keras memanjang di sebelah kiri, Leopold 3, bagian terbawah teraba bulat dan lunak. Oke. Diagnosisnya ini dok, letak membujur. Oke. Ya. Leopold 1, teraba bulat keras. Berarti ini apa, Maryam? Kepala, dokter. Kepala, oke. Aku gambar ya. Leopold 2, teraba tahanan keras memanjang di sebelah kiri. Ini apa? Punggung. Punggung, berarti dia puki ya, Beb? Puki, iya. Puki. Leopold 3, bagian terbawah teraba bulat dan lunak. Berarti? Bokong. Bokong. Ini adalah bokong. Berarti diagnosanya adalah letak bokong. Kalau bokong letak membujur. Presentasi. Jadi benar. Ini jawabannya udah betul, Beb. Letak membujur. Aku cuma gambarin aja. Nah, kalau misalnya dia ada presentasi juga betul, tapi presentasinya bokong ya, Beb. Jadi jangan lupa letak itu cuma 3 kan? Letak membujur, atau dia transversal, atau dia oblik. Oke. Oke, 10. 10 kita ke Sania.
47 tahun datang ke poliklinik dengan G2 P1A0 dengan usianya 40 minggu, pembekakan 3 cm. Dokter akan membuat laporan di rekam medis apa yang perlu dicatat. Oke. Berarti kondisinya dia diproses apa nih? Kala berapa? Kalau saya Pintar. Kala 1, masih dari buka 3 cm, telaten. fase laten. Sip. Berarti observasinya apa kalau kala 1 fase laten? Cara ngingetnya? DHT 114 ya kalau fase laten. Kalau nadinya tiap berapa menit? Setengah jam, 30 menit. 30 menit. Di luar itu? Selain itu tiap 4 jam. Udah deh, tinggal kamu cari aja. Yang mana yang sesuai? Kontraksi tiap 1 jam sekali. Kontraksi tiap 1 jam sekali. Kontraksi itu adalah si HIS ya. Nah, dilatasi cervix, VT kan DHT. D-nya itu DJJ, HIS temperatur. Nadinya tiap 30 menit, selain itu tiap 4 jam. Berarti ini salah, harusnya tiap 4 jam. DJJ, DHT tiap 30 menit, salah ya, harusnya tiap 1 jam. Pengukuran tekanan darah ibu, DHT. T-nya tapi temperatur, bukan tekanan darah. Berarti ini tekanan darahnya harusnya tiap 4 jam. Sama molase, DHT sama nadi nggak ada molase, berarti dia harusnya juga tiap 4 jam. Oke, jadi diingat DHT 114 laten. Kalau pada saat fase aktif, DHT-nya berapa, Beb? Setengah 2. Pintar, setengah 2. Jadi kalau kamu mau hafalin salah satu aja, boleh nggak? Ya, aktif atau laten. Bisa, teman-teman? Oke. Sekarang ini ada tambahan, ini adalah namanya pola berpikir tentang HIS, teman-teman. Jadi, HIS itu dia bisa mulai dari kala 1 fase laten, kala 1 fase aktif, sampai tentunya kala 2. Oke? Harusnya HIS fisiologis adalah ketika dia semakin lama pasti semakin kuat dan semakin terik. Jadi kalau di fase laten dia teratur lemah, fase aktif teratur kuat, ya kan, kala 2 pasti juga teratur kuat. Fase laten, lama tiap HIS-nya adalah 20-40 detik. Kalau di fase aktif, lamanya 40 sampai 60 detik. Kalau di kala 2, 60 sampai 90 detik. Oke, jadi makin lama makin kuat kan, 20-40, 40-60, 60-90. Di fase aktif, dia setiap 3-5 menit, teman-teman, munculnya. Kalau di kala 2, dia setiap 2-3 menit. Nah, kalau kamu ingat pas kamu fase objin, HIS itu, teman-teman, kita hitung setiap 10 menit. Sehingga kalau HIS-nya muncul setiap 3-5 menit, berarti dalam 10 menit harusnya dia akan muncul 2-3 kali. Iya kan? Karena tinggal kamu bagi aja 10 bagi 3 sama 10 bagi 5. Nah, sama kalau misalnya di kala 2, berarti dia munculnya setiap 2-3 menit. Kalau kita ngitung 10 menit, berarti dia harusnya muncul 3-5 kali dalam 10 menit. Sehingga kalau teman-teman lihat pada saat dokter-dokter objin kita tuh nulis HIS, beliau-beliau nulisnya kayak gini, teman-teman. Nah, misalnya 10, ada yang nulisnya tuh 10, 3, 40, ada yang nulis 3, 10, 40. Sebenarnya ini sama aja. 10-nya ini adalah menitnya. Kan? Dalam 10 menit. Nah, gitu. Terus habis itu yang 3, ini adalah si frekuensinya. Ya kan? Karena dia 3 kali. Ini frekuensi, ini frekuensi. Nah, 40-nya ini adalah durasinya, teman-teman. Aku kasih warna lain, ini durasi, kan ini juga durasi. Sehingga berarti sama aja kalau misalnya nulisnya mau pakai yang 10, 3, 40 atau 3, 10, 40. Dibacanya tetap sama.
Dibacanya adalah dalam 10 menit, berarti dia terjadi 3 kali kontraksi dengan durasi 40 detik setiap kontraksinya. Oke, coba kalau misalnya siapa yang belum ya? Dea, kalau misalnya konsulenmu nulis 10, 1, 10, berarti cara bacanya gimana, Dek? Berarti setiap 10 menit ada satu kali kontraksi dengan durasi 10 detik. Setiap kontraksinya, Beb, jangan lupa. Jadi kayak dia each gitu, ya kan? Terus habis itu coba Vidya boleh, Beb. Kalau misalnya konsulenmu nulisnya 10, 4, 60, bacanya gimana? Berarti dalam 10 menit terjadi 4 kali kontraksi dengan durasi 60 detik setiap kontraksinya. Sip. Gitu. Oke? Ini adalah pola berpikir tentang his ya, teman-teman ya. Nanti aku bantu capture. Oke. Kita ke nomor 11, boleh Adi? Nomor 11. Kok kayak yang A? Kenapa yang A? Kenapa, Beb? Oke, kita lihat ya. Apakah dia harus diperkuat, Dik? Seorang perempuan G2P1A0, hamil 38 minggu, bagus ya, ateram nggak ada masalah. Dengan keluhan nyeri pada perut tembus punggung pada pemeriksaan dalam. Perut tembus punggung. Pada pemeriksaan dalam, ternyata didapatkan pembukaannya 6 cm. Oke, masih 6 cm, belum semua. Pendatarannya tapi udah 80%. Ingat gambar pendataran, berarti kalau 80% udah bagus ya, atau dia baru buka 6 cm, Beb. Ketubannya udah nggak ada. Kepalanya Hodge 3, sudah di bawah ya. Kontraksinya 4 menit sekali, rata-rata 60 detik. Berarti kalau misalnya kayak gini, Ding, kamu harus tahu dulu nih, ini berarti dia di kala berapa? Kala berapa dia, Beb? Ibunya? Kala 1 fase? Fase apa, Ding? Fase aktif. Oke, karena dia buka 6 cm. Nah, kalau dia pada kala 1 fase aktif, kontraksinya udah 4 kali dalam 10 menit, rata-ratanya adalah 60 detik. Apakah ini his yang bagus di kala 1 fase aktif? Sesuai nggak sama yang ini, Beb? Sesuai? Cukup nggak? Nih, kala 1 fase aktif. Cukup ya, Ding? Halo, Adi? Ya, cukup ya, Beb. Jadi harus diperhatikan nih. Kan cukup 2-3 kali. Pasienmu tuh bisnya udah 4 kali. Ya toh, udah 60 detik. Jadi sesuai. Apakah harus kamu drip oksitosin? Enggak. Jadi harus apa dong? Oke, observasi kemajuan persalinan karena ini sesuai, bagus, dia semuanya komponennya oke, ya. Ngapain drip oksitosin? Hisnya kan tidak lemah, pimpin mengedan belum kebuka semua pembukaannya. Epidural anestesi melakukan rasa nyeri ya, ngapain ya? Terus SC karena tidak adekuat, ini adekuat kok, masih bagus, ya. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Gitu. Oke, jadi kamu harus tahu kondisinya. Ini di fase apa ibu? Oke, kita coba lagi. Kala 2, kita ke Firda boleh. Kala 2, nomor 12. Firda. Ya dokter, seorang perempuan usia 33 tahun, G1P0, hamil 39 minggu, kencang-kencang sejak 12 jam yang lalu. Keluar lendir darah dan air ketuban sejak 4 jam yang lalu. Pada pemeriksaan dalam didapatkan kepala membuka, vulva sebesar 4 cm,
perineum menonjol dan selaput ketuban negatif. Apa diagnosis yang tepat? Oke. Buka infartu kala 1 fase aktif. B. Oke. Coba Fir, dilihat lagi. Yang membuka apanya? Vulva ya, Dok. Oke, Bukan berarti cervix. hmm, Berarti kalau vulvanya udah membuka berarti dia udah di depan kan kepalanya. Iya, Iya, infartu kala 2. betul sekali. Ini adalah infartu kala 2. Ingat, lihat teman-teman ya, jadi harus hati-hati. Yang membuka adalah vulvanya. Dia udah kroning pasiennya, bukan lagi serviksnya yang membuka 4 cm ternyata. Oke, sip. Oke, ada yang mau tanya? Aman? Berarti yang harus dilakukan adalah membaca hati-hati sama nanti repetisinya. Jangan lupa, Babs. Kita masuk sedikit ya ke kehamilan patologis, teman-teman. Oke, jadi kamu udah tahu kehamilan normal sama persalinan normal. Sekarang kita ke kehamilan patologis. Kalau dia ada masalah lah, sedikit-sedikit. Oke, ya. Jadi kalau misalnya nanti pada trimester 1, 2, 3, ibu hamilnya ada yang sakit, ya. Obatnya apa? Ini harus kita pikirkan. Karena banyak sekali teman-teman obat-obatan yang sifatnya itu teratogenik. Artinya dia mengganggu pertumbuhan janin dan bisa menyebabkan defek anatomi. Terutama muncul pada trimester 1. Karena tadi aku bilang trimester 1 itu lagi organogenesis. Ya kan, Beb? Sehingga teman-teman harus lihat kategori tingkat keamanan obat pada ibu hamil. Ada beberapa tingkatannya teman-teman, ada kategori A, B, C, D, dan F. Untuk yang kategori A, ini aku warna hijau, artinya aman dan damai ya Beb ya. Boleh silakan kamu kasih aja ya kan, gaspol remblok. Kategori A dan B, ini contohnya adalah amoxicillin sama paracetamol. Ini kamu boleh kasih ke ibunya, ke ibu hamil. Nah, kalau misalnya kategori yang kedua itu adalah kategori C dan D. Dia itu adalah warnanya orange atau kuning. Jadi harus hati-hati maksudnya. Nah, boleh dikasihnya kapan? Boleh aja dikasih kalau misalnya dia benefitnya lebih besar daripada kerugiannya. Atau kalau misalnya dia itu life threatening ya, jadi kalau misalnya nggak dikasih malah bisa bikin nyawa ibunya terancam. Contoh yang paling sering adalah furosemid, lorazepam, sama alprazolam. Gitu. Nah, yang terakhir adalah yang kategori F, ini adalah yang merah, artinya kamu nggak boleh kasih sama sekali, harus dihindari. Contohnya adalah simvastatin, methotrexate, sama warfarin. Gitu. Kak, apakah cuma ini saja yang boleh dikasih dan nggak boleh dikasih ke ibu hamil? Tentu aja enggak teman-teman ya, pasti ada banyak banget obat-obatan yang boleh dan nggak boleh dikasih. Cuma ya kalau dihafalin semua nanti kasihan dong ya, departemen lain nggak kebagian otak buat ngapalin kan Beb. Jadi ya sudah, kita pegangnya ini saja. Untuk obat-obatan yang boleh dan tidak boleh dikasih sama ibu hamil, aku cuma ngasih slide ini sama slide yang ini yang perlu kamu hafalkan. Oke? Yang ini adalah yang warna hijau yang aman digunakan, ya artinya kita bilang dia halal ya Bun ya untuk kita gunakan. Halal. Nah kalau yang merah, ini yang wajib kamu hindari, berarti dia haram. Oke, cara bacanya teman-teman boleh lihat aku ya. Ibu hamil, oke, dengan gangguan asma itu tidak boleh diberikan kortikosteroid injeksi pada trimester 1. Oke, kalau ibu hamil dengan TB tidak boleh diberikan streptomycin. Artinya kalau si RHZE, FDC ya kan, itu boleh diberikan. Oke. Terus kalau ibu-ibu hamil dengan gastritis tidak boleh diberikan yang ada pros-prosnya, misoprostol sama prostaglandin. Oke, yang boleh dibelikan adalah ARO, antasida, ranitidin, omeprazol. Gitu. Ya, ibu hamil dengan ISK itu lini pertamanya adalah amoxicillin dan atau amoxicillin.
Oke. Ibu hamil dengan gonore hanya boleh diberikan ceftriaxone. Nah, kalau untuk yang antibiotik yang nggak boleh pada ibu hamil adalah 3C atau kamu mau hafalnya 3K juga boleh. Ciprofloxacin, cotrimoxazole, sama chloramphenicol. Ibu hamil dengan DM harus diberikan insulin. Oke, aku ulang ya. Ibu hamil dengan asma tidak boleh diberikan kortikosteroid injeksi pada trimester 1. Berarti selain itu boleh. Oke, ibu hamil dengan TB tidak boleh diberikan streptomycin. Artinya kalau RHZE atau FDC boleh. Oke, ibu hamil dengan gangguan GI tract seperti gastritis nggak boleh diberikan yang ada pros-prosnya, misoprostol sama prostaglandin. Yang boleh adalah ARO, antasida, ranitidin, omeprazol. Ibu hamil dengan ISK diberikan amoxicillin atau amoxiclav. Ibu hamil dengan gonore diberikannya ceftriaxone. Ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi antibiotiknya 3C atau 3K. Ciprofloxacin, cotrimoxazole, sama chloramphenicol. Ibu hamil dengan DM harus diberikannya insulin. Oke, untuk HEG sama yang infeksi lainnya nanti kita ada babnya sendiri. Nah ya, tambahan satu lagi untuk obat-obatan yang harus kita hafalkan adalah obat antihipertensi. Obat antihipertensi yang boleh diberikan ke ibu hamil adalah LMN, labetalol, metildopa, sama nifedipine. Sama kayak kamu ngafalin lower motor neuron, kayak LMN, labetalol, metildopa, sama nifedipine. Obat batuk untuk ibu hamil cuma boleh pakai OB. Obat batuk hitam ya, bukan merek OB. Maksudnya. Gitu. Mereknya boleh apa aja, asal isinya obat batuk. Oke. Jadi kita fokusnya sama yang halal-halal aja, guys. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kalau ibu hamilnya malaria, yang aman kita berikannya adalah CAK singkatannya. Tadi ada yang orang Jatim gak ya? Kayaknya ada deh. Ya kan? Fahri ya dari Jepara. CAK. CAK itu artinya temen gitu, kayak bro gitu kalau di Jatim. Ya, banyak yang orang Malang juga kan. Nah, CAK itu adalah clindamycin, artesunat, kina, sama kloroquine. Ini yang boleh diberikan pada ibu hamil dengan malaria. Kalau ibu hamilnya adalah trimester 1, maka lini pertamanya adalah DHP. Yang nggak boleh sama sekali adalah primaquine, tetracycline, doxycycline, sama sulfa. Oke, kemudian untuk yang profilaksisnya, biasanya kan profilaksis itu untuk pasien-pasien yang hamil pakainya kloroquine ya teman-teman ya. Nah, kloroquine ini kalau buat ibu hamil tidak direkomendasikan. Jadi kalau profilaksis untuk ibu hamil kita pakainya adalah mefloquine. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita ke TORCH. TORCH itu kita belajarnya paling banyak yang sering kena soalnya adalah si toxoplasma sama rubella. Ya, ini adalah kongenital dia tapi tidak herediter ya. Maksudnya kongenital adalah karena dia bisa cross placenta. Nah, ini ada beberapa, ini teman-teman ada beberapa trias ya kan. Yang paling sering adalah rubella, triasnya adalah katarak, tuli, sama gangguan jantung. Oke, gangguan jantungnya adalah gangguan jantung bawaan. Jadi dari kecil. Kalau yang tadi tokso, dia triasnya adalah ikterus, terus habis itu ada katarak, sama satu lagi adalah tuli. Gitu. Jadi yang sering adalah dua ini, tokso sama rubella. Oke. Nah, ini sekarang adalah cerita tentang tokso, teman-teman. Jadi, teman-teman perlu tahu kalau tokso definite host-nya adalah kucing. Ya, kucing ini kalau misalnya dia pup, teman-teman ya, dia BAB, maka dia akan mengeluarkan pupnya itu bersama dengan ookista.
Ya, kalau misalnya si kucingnya kena tokso, kalau enggak ya enggak gitu. Nah, terus ookista ini dia bisa bertahan, guys, bisa bertahan di air, bisa bertahan di tanah, di rumput, kayak gitu-gitu. Ya, jadi dia bisa bertahan dalam waktu lama. Nah, kalau dia bisa bertahan di tanah, air, dan juga rumput, nanti akan dimakan sama intermediate host-nya. Intermediate host-nya ya hewan pemakan rumput, ayam, babi, kambing, kuda, sapi, ya kan? Kayak gitu. Nah, kalau misalnya pada saat pada saat dimakan sama si hewan-hewan intermediate host-nya, berarti kan dia akan masuk ke dalam dagingnya ya, teman-teman ya. Nah, pada saat masuk ke dalam dagingnya, baru habis itu ini deh dimakan sama ibu hamil. Padahal ternyata dagingnya tuh dimasaknya nggak matang. Nah, ketika dimasaknya nggak matang terus dimakan sama ibu hamil, Beb. Nah, nanti dia akan berubah bentuk. Jadi tadi kan namanya ookista nih kalau misalnya di feses. Di kucing. Terus di feses itu masih namanya juga ookista, ya kan? Nah, nanti kalau pada saat di dagingnya si hewan intermediate host-nya itu berubah jadi bradyzoid. Bradyzoidnya ada di dalam kista jaringan. Jaringannya adalah jaringan muskulus. Nah, pada saat di ibu hamil atau di manusia, nanti si bradyzoidnya akan berubah jadi tachyzoid. Tachyzoid itu dia bisa beredar di dalam darah, sehingga bisa lewat ke transplacental juga, dan menginfeksi si fetusnya. Gitu. Jadi perputarannya seperti itu. Oke, nah yang perlu teman-teman tahu adalah semua fase dari tokso itu sifatnya infeksius, teman-teman. Ya, jadi di fase apapun dia sifatnya infeksius. Terapinya adalah sulfadiazin dan pirimetamin untuk pasien dewasa dan anak-anak sama ibu hamil trimester 2 dan 3. Jadi, kalau ibu hamilnya trimester pertama dikasihnya adalah spiramycin. Gitu. Bedanya cuma yang ibu hamil trimester pertama. Yang kedua sama ketiga sama kayak orang dewasa yang juga nggak hamil. Gitu. Pakainya sulfadiazin dan pirimetamin. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman ditanya gold standarnya tokso, maka jawabannya adalah pemeriksaan serologi. Nama pemeriksaannya adalah Sabin-Feldman dye test. Ya, dia adalah pemeriksaan yang paling sensitif dan juga spesifik. Oke, nah gimana kalau kemudian teman-teman dapat pasien ibu hamil, ya, terus dia ternyata lagi periksa tokso nih. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah tadi tes serologinya ya, gitu. Terus habis itu kita lihat dulu IgG-nya teman-teman, karena kita tahu IgG itu kan kronis ya sifatnya. Nah, kalau misalnya IgG-nya negatif, oke, berarti dia tidak terinfeksi. Maka berarti dia boleh hamil, ya, dan tes lagi lah 3 minggu lagi untuk evaluasi. Jangan lupa untuk diberikan asam folatnya. Oke, tapi kalau IgG-nya positif, maka teman-teman lihat dulu IgM-nya gimana. Kalau dia IgM-nya negatif, IgG-nya positif, tapi IgM-nya negatif, berarti infeksinya kronis. Kalau infeksinya kronis, maka boleh untuk hamil, teman-teman. Jangan lupa evaluasi tes lagi 3 minggu kemudian, sama tambahkan juga asam folatnya ya. Berarti asam folatnya kalau ibu hamil biasa kan 1 kali 400 mikro ya. Gitu. Kalau tadi ada riwayat NTD, baru dikasihnya 4.000. Nah, tapi kalau IgG-nya positif, terus ternyata IgM-nya juga positif, guys. Maka pasienmu disuruh tunda dulu kehamilannya. Oke. Nah, kalau misalnya terlanjur hamil, dilihat usia kehamilannya. Tadi kalau trimester 1, berarti kurang dari 18 minggu di sini cut off-nya, pakainya spiramycin. Kalau lebih dari sama dengan 18 minggu, berarti sudah boleh pakai pirimetamin sama sulfadiazin, tetap jangan lupa ditambah asam folat. Gitu. Oke, ini adalah sikap dari pasien-pasien hamil dengan Oke, nah ini KIE tokso teman-teman, jadi suruh pasienmu untuk cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Hindari kontak dengan daging mentah, ya kan, masak sampai ke tengah. Jadi pasien-pasien bumil guys, jangan boleh makan steak yang tidak well done, ya. Jadi makannya harus well done, walaupun berarti sama kayak makan dendeng ya bun.
tapi nggak apa-apa, well done dulu. Oke, kalau misalnya punya kucing, siram tempat kotoran kucingnya dengan air mendidih. Jangan lupa kucingnya diangkat dulu ya. Jadi siram tempatnya aja, gitu biar higien. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau tanya obat-obatannya? Aman? Oke. Kalau aman, sekarang kita masuk ke HEG. Nah, ini super duper sering pasiennya dan super duper sering soalnya. Kita belajar HEG, teman-teman, singkatannya adalah hiperemesis gravidarum. Tapi tahu dulu kalau ternyata kata emesis itu adalah mual muntah. Ya, dia definisinya adalah mual muntah dan petialism yang sering terjadi kalau ditambah di emesis gravidarum. Penyebabnya multifaktorial, tapi katanya yang paling sering itu adalah karena beta-HCG yang meningkat. Kapan dikatakan hiper? Ya, kalau misalnya ternyata ada gangguan intek, teman-teman. Baru dia dibilang hiperemesis gravidarum alias HEG. Jadi kalau cuma mual muntah aja dan petialism yang sering, petialism kan berarti ini ya guys, apa? Kayak lendir yang di dalam mulutnya jadi banyak toh, petialin. Nah, kalau cuma ini aja tidak ada gangguan intek, berarti namanya emesis gravidarum saja. Kalau dia ada gangguan intek, baru namanya HEG. Taunya dari mana Kak ada gangguan intek? Dia akan bilang kalau pasienmu tidak bisa makan dan minum. Gitu ya. Komplikasi yang paling sering dehidrasi sama malnutrisi, yang lainnya nice to know saja. Oke, HEG teman-teman dia ada 3 grading ya. Grade 1, grade 2, sama grade 3. Klinisnya, biar gampang kita bagi jadi 2. Ada gejala kesadaran sama gejala lainnya. Kalau misalnya yang grade 1, pasiennya masih sadar gejala kesadarannya, artinya dia masih kompos mentis ya. Nah, gejala lainnya ini kayak orang dehidrasi teman-teman. Oke, orang dehidrasi itu gimana sih? Lidahnya kering, turgornya turun, matanya cekung. Kak, bukannya nggak semua pasien dehidrasi matanya cekung ya Kak? Betul teman-teman, nggak apa-apa. Cuma ini supaya biar kalian gampang ingat aja. Kata kuncinya pasiennya kesadarannya masih bagus, CM, dan kayak orang dehidrasi. Lidah kering, turgor turun, mata cekung. Kalau grade 2, gangguan kesadarannya pasiennya apatis. Oke, dan gangguan lainnya kata kuncinya adalah sistemik. Kayak gimana tuh Kak maksudnya sistemik? Pasiennya demam, ya kan? Kalau demam pasti dia udah sistemik dong. Terus oliguri, karena keluhannya udah sampai pipis. Ya. Terus nafasnya bau aseton. Sama dia ikterus. Ikterus kan juga sistemik. Gitu. Jadi kata kuncinya sistemik. Kalau yang ketiga, gangguan kesadarannya, pasiennya somnolen sampai koma. Kalau pasien somnolen sampai koma, ya berarti gangguan lainnya adalah refleksnya hilang, alias muntahnya berhenti. Oke, bisa ngafalinnya? Oke, ini gangguan sistemik ya, sudah aku tulis. Sekarang kita ke manajemennya emesis gravidarum. Ya, kalau emesis gravidarum kan dia nggak ada gangguan intek kan, Beb? Jadi ya berarti kamu suruh aja makannya sedikit tapi sering, nggak apa-apa. Yang penting ada yang masuk gitu kan, kalau kita bilangnya di IGD. Nah, tapi kalau misalnya dia udah hiperemesis gravidarum, jangan lupa kamu lihat TTV-nya ya, Beb. Kalau pasiennya shock, berarti harus kamu rehidrasi dulu. Ya, ganti dulu cairannya. Pilihannya adalah pakai NaCl 0,9%. Nah, untuk obat-obatnya kita kasih yang pertama adalah vitamin B6. Vitamin B6 ini nama lainnya adalah pyridoxine. Oke. Terus kita kasih juga doxilamin, boleh dikasih metoclopramid, sama satu lagi adalah ondansetron. Gitu, ya. Dosisnya berapa? Dosisnya pyridoxine dosisnya 3 kali 10 ml. Doxilamin juga dosisnya 3 kali 10 ml. Metoclopramid juga dosisnya 3 kali 10 ml. Yang beda sendiri hanya ondansetron, dosisnya 2 kali 8 mg.
Gitu. Boleh ditulis guys buat OSCE. Gitu. Nah, ini ada tambahannya. Sesungguhnya ini adalah tata laksana hiperemesis gravidarum menurut WHO. Sebenarnya sama aja teman-teman. Ya, sama yang tadi sudah aku rangkumin. Aku mau cerita dulu. Jadi kalau dulu HEG itu dia dibaginya berdasarkan mild, moderate, severe teman-teman. Kalau kamu iseng klik nyari di Google, dia pembagiannya kayak gini, mild, moderate, severe. Jadi tata laksananya juga kayak gini, mild, moderate, severe. Nah, cuma sekarang kayak moderate itu dihilangkan karena ya pasien kalau mild pasti dia di rumah, yang udah ke rumah sakit ya yang severe gitu. Jadi untuk mildnya itu kita jadikan sebagai first line. First line-nya adalah vitamin B6, tadi itu si piridoksin sama doxilamid. Oke, jadi ini diberikannya dalam satu waktu teman-teman. Cuma sekarang dia diberikannya adalah 4 kali 10 mili gitu. Boleh pilihannya yang direkomendasikan adalah 112. Ya, jadi 3 kali sehari tapi minumnya 4 tablet. Ya, 1 tablet pagi, 1 tablet siang, 2 tablet malam. Piridoksin sama doxilamid diberikan dalam satu waktu. Gitu. Nah, kalau misalnya pakai 2 obat nih, si first line, masih muntah, gimana Kak? Bisa kamu tambahkan metoclopramid. Gitu ya. Atau ondansetron. Sehingga di sini dia sifatnya atau. Gitu. Ya. Nah, misalnya teman-teman pilih, Kak, aku di rumah sakitku adanya tambahannya metoclopramid. Oke, nggak apa-apa. Kalau ditambahkan metoclopramid, dia masih muntah, maka silakan teman-teman tambahkan ondansetron. Gitu. Jadi sebenarnya yang dua ini, metoclopramid atau ondansetron, dia tuh pilihan kan. Misalnya kamu kasih metoclopramid terus masih muntah, ya kamu tambahin ondan, guys. Tapi kalau kamu pilihnya Kak di rumah sakitku adanya ondan, ya udah kasih ondan. Tapi kalau masih muntah habis itu kasih metoclopramid. Gitu. Oke. Ada yang mau tanya HEG-nya sampai sini? Bisa? Benar ya? Dok, mau tanya dok. Boleh. Tadi kan katanya Dari selain kan piridoksin sama doxilamid ya dok. Kalau Bisa- tidak membaik itu diberikan. belum masih Bentar. Firda saya bentar dulu ya. Gimana? Sabrina Ya. boleh dilanjut, Beb? Tadi kan kalau tidak membaik kan baru diberikan metoclopramid atau ondansetron. Atau Nah itu untuk observasinya itu disebut tidak membaik berapa lama ya dok? Terima kasih. jadi gini, kalau misalnya HEG, biasanya pasiennya akan rawat inap. Sebenarnya kalau di guideline nggak ada sih, Beb, kelanjutan kalau misalnya dia berapa hari kita harus observasinya. Cuma kalau baik klinis, kalau selama ini dokter-dokterku 1-2 hari udah langsung ditambah sih, Beb. Karena kan kalau HEG dia nggak bisa makan sama sekali ya. Jadi goals kita memang jangan sampai dia keluar terus asupannya gitu. Jadi kalau baik klinis 1-2 hari. Tapi secara teori nggak ada pasti guideline-nya kamu harus observasi berapa lama gitu. Terima kasih dok. Oke. Firda gimana Fir? Kayaknya kamu agak putus-putus Cinta. Oh iya dokter, maaf. Tadi mau tanya dok, selama pasien HEG direhidrasi itu kenapa tadi dipuasakan ya dok ya? Oke, jadi kenapa pasien HEG selama rehidrasi dia dipuasakan? Sebenarnya ini macam-macam. Puasanya beberapa spesialis obgyn nggak cuma pada saat rehidrasi, Beb. Dia bisa 1 kali 24 jam. Karena kita mau lihat, kita mau pastikan yang masuk adalah dari infus saja. Gitu. Jadi kalau misalnya tambah makanan, takutnya malah memicu yang keluar. Jadi kita pastikan infus aja. Nanti kalau kamu udah jaga IGD pas e-shift, beberapa dokter spesialis ada yang konsulenku tuh infusnya bekasnya nggak boleh dibuang, Beb. Jadi beliau tuh mau tahu ini rehidrasinya udah berapa banyak gitu. Sampai segitunya loh, maksudnya kita lapor aja, beliau nggak mau, harus lihat dulu ini berapa banyak baru boleh dibuang gitu. Jadi niatnya puasa supaya nggak tertrigger untuk tambah banyak yang keluar, supaya dipastikan masuknya berapa banyak gitu.
Gitu, Fir. Terima kasih, dokter. Oke, ada lagi? Kalau aman, kita coba soal. Nomor 13, boleh Septi. Septi ada? Ada dokter. Iya, silakan. Seorang perempuan usia 26 tahun, hamil 14 minggu, datang untuk konsultasi tentang profilaksis terhadap malaria karena mendapat tugas kerja di daerah endemis malaria. Diketahui di daerah tersebut sudah resisten terhadap kloroquine. Apakah obat yang bisa diberikan kepada pasien? Obatnya artesunat, dok. Oke. Kita pakainya adalah mefloquine ya. Ini pasiennya mau profilaksis, Beb, soalnya. Belum didiagnosa malaria ya. Jadi buat ibu hamil pertamanya tadi kita pakai mefloquine ya, yang di bawah pilihannya. Di kotak orange ya, Beb. Pakainya mefloquine. 14, kita ke Dinda. Dinda ada? Nggak ada. Oke, kita ke Taskia boleh? Apakah diagnosis yang tepat pada pasien? Jadi perempuan usia 26 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 10 minggu, datang dengan keluhan mual muntah sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan selalu muncul setiap kali ada bau masakan. Pasien tidak bisa makan dan minum sama sekali. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darahnya 100/70 mmHg, nadinya 80 kali per menit, laju napasnya 18 kali per menit dengan suhu 36,6. Urinalisa ketonnya +2, apakah diagnosis yang tepat pada pasien? Jadi ini kan udah nggak bisa makan dan minum sama sekali ya, dok, berarti hiperemesis gravidarum. Nah, di sini ada hasil pemeriksaan urinalisa keton +2, berarti sistemik ya, dok? Betul. Grade 2 bukan? Oke, sip, pinter ya. Pasiennya nggak mau makan minum sama sekali, terus ada ketonnya. Ini berarti sistemik, berarti dia grade 2. Maaf Kak, mau tanya tadi yang malaria jawabannya kok kenapa ya Kak? Terima kasih. Bisa. Oke. Teresa tadi belum ku absen kah? Belum, dok. Oh, soalnya kok namamu nggak ada di ini? Nggak ada di absen ya? Baru di Iya, dok. Rizal ya? Kemarin ininya terakhir, dok, soalnya. Oh gitu. Oke. Daftarnya. Nggih. Oke, nggak apa-apa. Tapi nggak ada aja namanya. Tuh kayak nggak ada. Tadi aku nggak panggil Reza. Oke, Res. Jadi, seorang perempuan 26 tahun, hamil 14 minggu, datang untuk konsultasi tentang profilaksis terhadap malaria karena mendapat tugas kerja di daerah endemis malaria. Nah, tapi dia di situ sudah resistensi kloroquine ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, berarti kan Reza tahu, oh pasien ini itu dia mau profilaksis, bukan sudah terdiagnosa malaria. Tadi kalau misalnya udah terdiagnosa malaria, kita pakainya CAK kan, Beb? Nah, tapi kalau misalnya untuk profilaksis, tadi kita bisa pakai kloroquine, tapi untuk ibu hamil atau kalau misalnya dia sudah resisten, malahan di daerah itu kita pakainya adalah mefloquine. Jadi kamu bedain ini udah terdiagnosa atau profilaksis gitu. Gitu, Res? Oke. Sorry. 15 ya, kita ke Fahri, ada? Ada, dok. Seorang perempuan usia 28 tahun datang ke puskesmas untuk konsultasi karena terlambat menstruasi 1 bulan. Pasien sebelumnya pernah keguguran pada kehamilan pertamanya. Pasien memelihara kucing sejak usia muda. Pada pemeriksaan fisik dalam batas normal, pemeriksaan BHCG positif, apakah pemeriksaan lanjutan yang disarankan? C, dok. C. Ini pasiennya 1 bulan
Pada pemeriksaan fisik dalam batas normal beta HCG-nya positif. Apakah pemeriksaan lanjutan? Kita cek IgM, IgG titrasnya ya. 16, Ziana. Ya, hadir dok. Seorang perempuan 30 tahun G2P1A0 30 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan sering buang air kecil dan terasa nyeri serta panas saat PMK. Keluhan disertai dengan demam dan nyeri perut bagian bawah. Pasien berobat ke klinik dan mendapat terapi Kotrim dan PCT. Bagaimana pendapat saudara mengenai terapi yang diberikan? Oke. B ya dok, dikontraindikasikan selama kehamilan karena Kotrimnya kontra tapi PCT-nya belum. Jadi Iya, ya udah. Jadi kan yang ditanya pendapat kamu gimana? Oh, Kotrimnya nggak boleh. Yang nggak boleh tadi 3C apa aja ya, Zi? 3C itu Kotrim, terus lupa. Iya, nggak apa-apa. Buka coba, biar ingat. Ada Cotrimoxazole, Chloramphenicol, ya kan? Sama satu lagi, Cipro. Oke. Sama satu lagi adalah Cipro. Sip. 17, kita ke Hanifa. Hanifa ada? Ada dokter. Come on. Seorang perempuan 26 tahun G1P0A0 hamil 20 minggu datang dengan keluhan nyeri perut bawah. Saat kencing terasa panas. Pasien mengaku tidak demam. Dari pemeriksaan laboratorium urin didapatkan bakteri positif pH urin 7,0. Apa terapi antibiotik yang dapat diberikan untuk perempuan tersebut? Yang A, dok. Yang A, ini pasiennya diagnosanya apa? ISK bukan, dok. Oke, ini diagnosanya adalah ISK. ISK tadi lini pertamanya apa ya, Beb? Amoxicillin, dok. Amoxicillin, betul. Atau amoxiclav ya, tapi karena di sini nggak ada, teman-teman bisa pakai lini keduanya ISK, adalah si erythromycin. Ya guys ya, ini lini keduanya. Oke, 18, kita ke Nita. Seorang perempuan usia 26 tahun, G1P0A0 usia 8 minggu, datang dengan keluhan mual muntah yang dirasakan 2 minggu terakhir. Tiap makan minum selalu muntah. Pada pemeriksaan fisik didapatkan TD 90/60, nadi 100 kali per menit, napas 20 kali per menit. Mata colong positif, lidah kotor positif. Apa cairan resusitasi yang NaCl 0,9% ya, dok? Oke, diagnosanya apa nih? Diagnosanya HEG grade 1. Grade 1 ya, mata cowong, lidah kotor, berarti tanda dehidrasi. Ini adalah grade 1, ternyata grade 1 juga udah bisa mulai kita resusitasi teman-teman. Pakainya NaCl 0,9%. 19, boleh ke Sabrina, boleh? Ada Sabrina? Nggak ada kah? Boleh ke Hasna? Dokter, perempuan hamil 4 bulan mengonsumsi valsartan atas hipertensi yang dideritanya. Ia menanyakan pada dokter apakah boleh mengonsumsi obat tersebut. Apa yang menjadi pertimbangan utama dikontraindikasikan pada pasien? Mungkin kandungannya. Ini 4 bulan kasih valsartan ya, jadi yang nggak boleh adalah si kandungan obatnya. Jadi yang boleh buat ibu hamil obat antihipertensinya apa aja ya, Nah? Tadi itu LMN, nifedipine, L-nya labetalol. Pintar, terus? M-nya lupa. M-nya lupa. M-nya adalah metildopa. Oke ya, nggak apa-apa. Lupa satu yang inget dua. Oke, HEG aman. Iya sampai HEG tadi teman-teman aman ya. Kita masuk lagi ke ketuban pecah dini, KPD, teman-teman. Jadi sebelum tahu tentang KPD, tahu dulu tentang perkembangan pematangan paru.
ya. Jadi sebenarnya pada saat di usia kehamilan tertentu, terus habis itu pasienmu lahir, harus kita perhatikan perkembangan pematangan parunya. Apakah dia sudah viabel atau non-viabel. Non-viabel itu adalah ketika pasienmu lahir di usia kehamilan kurang dari 28 minggu. Non-viabel ini artinya lebih sulit untuk dipertahankan. Oke, lebih sulit bukan berarti nggak bisa. Oke, nah kalau misalnya usia kehamilannya lebih dari 28 minggu, berarti dia sudah viabel kategorinya. Artinya ini lebih mudah sama untuk dipertahankan. Lebih mudah bukan berarti pasti hidup ya, bisa juga ya kita nggak bisa pertahanin karena resiko-resiko tertentu. Gitu. Kalau pasienmu dia lahir di usia kehamilan kurang dari 28 minggu disebutnya imatur, teman-teman. Atau nama lainnya adalah ekstrim prematur. Kalau dia lahir di usia kehamilan 28 sampai 37 minggu namanya prematur. Kalau dia antara 37 sampai 42 minggu berarti aterm. Kalau dia lebih dari 42 minggu, berarti namanya postmatur atau nama lainnya adalah serotip. Gitu ya. Ketika pasienmu usia kehamilannya kurang dari 28 minggu, berarti kan tadi dia imatur. Berarti tadi dia lebih sulit untuk dipertahankan karena dia non-viabel. Maka sebaiknya diberikan surfaktan ya, karena kalau kamu masih ingat surfaktan itu adalah cairan yang diproduksi oleh, masih ingat nggak apa itu namanya, sel alveolus tipe 2 ya teman-teman, supaya alveolus kita mengembangnya tuh sempurna gitu. Jadi ditambahkan surfaktan supaya harapannya ya paru-parunya lebih matang, bisa mengembang dengan sempurna gitu. Oke. Nah, sekarang baru kita belajar KPD. Jadi, teman-teman, namanya aja KPD. Namanya aja ketuban pecah dini. Berarti dia itu ketubannya pecah sebelum waktunya. Emang waktunya kapan sih harusnya? Harusnya dia pecahnya itu adalah pada saat infartu. Tadi kan kamu ingat infartu itu tanda awalnya adalah bloody show kan, atau lendir darah. Ya berarti kalau pasiennya KPD, ketubannya udah pecah sebelum kelihatan lendir darah. Gitu ya. Teman-teman harus ingat kalau semua pasien KPD itu harus kamu rujuk. Karena kalau dia KPD berarti dia nggak normal ya, persalinannya gitu. KPD itu kebanyakan terjadi karena infeksi, teman-teman. Untuk KPD sendiri kita bisa lakukan tes lakmus untuk periksa ini beneran ketuban atau enggak. Tes lakmus nama lainnya adalah sinitrazin test. Nanti lakmusnya akan berubah dari warna merah ke warna biru kayak gini. Soalnya ketuban itu dia sifatnya basah, makanya berubah jadi warna biru. Oke, nah ini adalah bagan ketuban pecah dini, teman-teman. Kalau teman-teman dapat pasien ketuban pecah dini, kamu perlu lihat dulu, ini pasienku ada infeksi atau komplikasinya atau tidak, ya. Infeksi dan komplikasinya tandanya apa aja? Misalnya pasiennya demam. Demamnya itu berarti harus lebih dari 38 derajat Celcius. Oke, atau pasiennya dia heart rate-nya meningkat. Atau pasiennya dia leukositosis. Ya, jadi leukositnya meningkat. Atau misalnya DJJ-nya naik, berarti lebih dari 160, gitu ya, dia fatal distress. Atau pasiennya ketubannya tuh bau. Atau satu lagi adalah pasiennya ada nyeri fundus, jadi fundusnya tuh dirasanya nyeri gitu ya, padahal dia hisnya tidak ada. Jadi kalau misalnya ada his, terus pasienmu mengeluh nyeri kan wajar ya Beb. Nah ini nggak ada his, tapi dia mengeluhkan nyeri. Kalau ada salah satu tanda ini, berarti pasienmu diagnosanya bukan cuma KPD. Diagnosanya adalah chorioamnionitis. Karena dia ada itisnya, berarti harus kita kasih antibiotik. Ya, antibiotiknya pilihannya apa? Pilihannya ada ampicillin sama gentamicin. Ya, nanti kita belajar. Kalau misalnya dia pervaginal, itu kita kasihnya ampicillin sama gentamicin, teman-teman. Dosisnya sudah aku tulis. Tapi kalau misalnya dia harus SC,
maka dikasih ampicillin sama Genta dengan dosis yang sama, tapi ditambahkan dengan metronidazole. Ya, metronidazolnya kamu teruskan sampai dia itu bebas demam selama 48 jam. Gitu. Ya, jadi kalau Pervaginam ampigenta, kalau SC ampigenta ditambah metro. Gitu. Oke. Nanti berarti masuk antibiotik tuh ya tadi, tergantung dia Pervaginam atau SC, pilihan obatnya, terus habis itu diterminasi. Oke, tapi kalau enggak Kak, dia KPD aja, nggak ada tanda infeksi atau komplikasi, teman-teman silakan lihat usia kehamilannya. Kalau 24-33 minggu, maka kita kasih tokolitik, kortikosteroid, sama antibiotik. Oke, baru kamu terminasi. Tapi kalau misalnya dia lebih dari sama dengan 34 minggu, kamu lihat KPD-nya udah berapa lama ya? Kalau KPD-nya lebih dari sama dengan 18 jam, berarti udah lama banget, Beb, ya, udah 18 jam. Berarti kalau kita kasih antibiotik dulu. Antibiotiknya pilihannya apa? Kalau di sini antibiotiknya pakainya erythromycin ya. Erythromycin. Di sini juga sama, pakainya erythromycin. Gitu. Baru kita terminasi. Tapi kalau dia kurang dari 18 jam, berarti masih sebentar lah kalau kurang dari 18 jam. Berarti silakan langsung diterminasi. Gitu. Bisa baca bagian KPD-nya. Oke. Ini tadi sudah ya. Nah, sekarang adalah cara terminasinya. Tadi kalau misalnya pasienku KPD aja, ya kan bukan korioamnionitis, kita lihat usianya kan. Kalau usianya lebih dari sama dengan 34 minggu, teman-teman nilai dulu pelvic score-nya. Ya. Kalau misalnya belum matang cervix-nya, maka kita kasih prostaglandin. Tapi prostaglandin itu ternyata sekarang dia dikatakan sebagai resiko amnionitis malah jadi amnionitis, Beb, gak cuma KPD doang. Makanya sekarang kalau dia ternyata belum matang, pelvic score-nya berarti kurang dari 6, ya kan? Kita induksi dengan oksitosin. Gitu. Kalau gagal induksi, baru nanti kita SC. Gitu. Ya, baru lapor untuk SC. Nah, kalau misalnya tadi usia kehamilannya 24-33 minggu yang bagannya ada di tengah, maka teman-teman lihat, kalau terdapat korioamnionitis atau abrupsio plasenta itu nama lainnya solusio plasenta, atau malah ada kematian janin, maka silakan lakukan persalinan segera. Gitu. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda tadi, maka berikan kortikosteroid dulu. Kalau UK-nya 32-33 minggu, menunjukkan paru-paru sudah matang, maka silakan diterminasi. Taunya dari mana, Kak? Paru-parunya sudah matang? Ya paling enggak kortikosteroidnya sudah selesai. Gitu. Oke. Aman dulu sampai sini sebelum tak ajarin dosis kortikosteroid. Nah, sekarang kita ke dosis kortikosteroid. Jadi, kan teman-teman pasti udah sering ya dulu ngasih kortikosteroid. Nah, kortikosteroid itu bisa kita kasih pilihannya ada 2 obatnya, Dexa atau betamethasone. Tapi, apapun pilihan obatnya, maka diberikannya harus sebanyak 24 mili. Apapun pilihan obatnya, harus kamu kasih sebanyak atau selama 2 hari. Gitu. Ya, jadi aku ada cara ngafalinnya A, B, C, D. B itu berarti huruf kedua, D itu adalah huruf keempat. Jadi kalau kamu kasih dexamethasone, berarti kamu harus ngasihnya 4 kali. Ketika kamu ngasihnya 4 kali, goal semua adalah 24 mili, berarti harus kamu bagi 4 toh 24 milinya. Berarti 6 mili, 6 mili, 6 mili, 6 mili. Karena kamu harus ngasihnya selama 2 hari, berarti kamu ngasihnya adalah setiap 12 jam. Karena ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Berarti dexamethasone kamu berikan sebanyak 6 mili tiap 12 jam sebanyak 4 kali selama 2 hari. Nah, sama kalau betamethasone, dia kan huruf kedua, B itu. Berarti kamu ngasihnya 2 kali. Kalau ngasih 2 kali, totalnya 24 mili, berarti masing-masing dikasihnya 12 mili. Kalau huruf kedua ngasihnya 2 kali, terus harus durasinya 2 hari, ya berarti ngasihnya 1 kali
sehari alias per 24 jam ya. Makanya berarti betametason diberikannya 12 mili setiap 24 jam sebanyak 2 kali selama 2 hari. Gitu. Oke. Bisa? Bingung nggak? Oke. Kalau aman, aku move. Ada yang mau tanya? Dokter izin bertanya dikit dok. Boleh. Di bagian yang tadi dok, bila tidak ada tanda-tanda sistemik, kemudian dia aterm tapi kurang dari 18 jam, itu kan bisa langsung diterminasi ya dok ya. Tapi kalau seandainya ada peningkatan leukosit, itu boleh tetap diberikan antibiotik atau tidak ya dok? Kalau dia di sini kurang dari 18 jam, ada peningkatan leukosit. Iya dokter. Kalau misalnya dia ada peningkatan leukosit, berarti kamu masuknya bagian yang ini dong, Beb, kan ada ini. Oh iya dok. Jadi ini tuh nggak perlu semuanya Cinta tanda infeksi atau komplikasinya. Salah satu aja ada, dia masuknya udah korioamnionitis. Jadi masuknya bagian yang ini. Jadi langsung kamu kasih antibiotik, langsung kamu terminasi. Gitu. Baik dokter, makasih dokter. Oke, ada lagi? Dokter mau tanya dok, Boleh? itu tadi untuk pemberian tokolitiknya apa aja ya dok? Oke, pilihan tokolitiknya tadi ada NIDS, ingat? Apa aja? Sep, NIDS itu N-nya apa, Beb? Sama kayak yang tadi. Nifedipin, terus I-nya? Indometasin, T-nya? Terbutalin. Oke, S-nya? S-nya apa ya? Salbutamol. Oh ya, salbutamol. Salbutamol. Gitu. Boleh ngafalin NIDS, boleh ngafalin SNID, sama aja. Gitu. Oke. Ada lagi? Oke. Aman? Dokter izin bertanya. Boleh. Jadi pemberian antibiotik tadi kan pakai erythromycin ya dok? Kalau yang KPD? Yang A, yang KPD. Nah, kalau di rumah sakit saya itu biasanya pakai cefotaxim. Oke. Nah, biasanya kalau menurut teori first line-nya tuh emang erythromycin atau boleh pakai cefotaxim dok? First line-nya erythromycin, Beb. Erythromycin itu diberikannya selama 10 hari. Yang aku ingat di sini tuh erythromycinnya 4 kali 250 mili. Kok aku agak lupa ya? Di sini 4 kali 40 nih aku nggak salah. Tapi nanti aku lihat lagi ya. Iya dok, 4 kali 250. 4 kali 250 ya. Yang ini kan? Gitu. Yang ini nek nggak salah 4 kali 400. Gitu. Jadi dia beda sih Beb dosisnya. Kalau yang ini kan dia 24 sampai 33 minggu. Kalau yang ini dia lebih dari sama dengan 34 minggu. Oh, sorry, kebalik. Kan yang ini lebih kecil ya. Gitu. Kalau cefotaxim kalau di teori sih dipakai juga. Cuma mungkin kalau di POGI aku belum pernah lihat sih Beb kalau di POGI dia ngeluarin ini. Tapi kalau yang kita pakai selama ini 4 kali 250 mili, ini 4 kali 400 mili. Kalau teorinya sih erythromycin first line. Gitu. Vicky? Tas? Oke dokter, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Kita lanjut ya. Aku mau make sure. 4 kali 400. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke masalah letak dan presentasi. Nah, kalau letaknya tidak membujur atau dia berarti bukan kepala, harus gimana? Tadi, letak itu kan ada 3 ya teman-teman. Lintang, oblik, sama membujur. Alias sungsang. Tapi kalau membujurnya sungsang gitu ya. Karena kan tadi di sini tulisannya kalau membujurnya bukan kepala gimana? Berarti membujurnya di sini bisa membujur bokong alias sungsang. Nah, kalau letaknya bukan membujur kepala, berarti letak lintang, oblik, dan sungsang, maka kita bisa melakukan putar versi luar. Oke, tapi putar versi luar itu ada syaratnya, teman-teman.
Ya, syaratnya adalah yang pertama dia harus aterm. Jadi dia usia kehamilannya harus lebih dari sama dengan 37 minggu. Terus DJJ-nya harus normal. Ya. Nah, putar farsi luar itu dikatakan gagal ketika ada bokong masuk panggul sama ada pembukaan. Artinya, biar gampang kita tulis aja di sini, guys. Berarti syaratnya itu ditambahkan selain dia harus aterm, DJJ-nya normal, ya berarti nggak boleh ada pembukaan dan nggak boleh ada bokong masuk panggul. Oke, gitu ya. Nah, terus jadi kalau putar farsi luar gimana sih, Kak? Jadi putar farsi luar itu kita goals-nya adalah mau bikin presentasi pasienmu nih kepala, gitu, supaya bisa lahir normal, pervaginam dengan bagus, gitu ya. Nah, berarti kita coba nih, oke syaratnya semuanya terpenuhi, berarti kita coba puter biar dia presentasinya kepala. Nah, kalau misalnya udah kamu putar, maka selanjutnya kamu VT, ya kan? Kalau misalnya gagal setelah diputar ketika kamu VT, ternyata presentasinya bukan kepala, berarti harus gimana? Nanti kita lihat ke bawah. Tapi kalau misalnya ternyata dia berhasil, ya presentasinya kepala, maka persalinannya bisa per vagina. Oke, tapi ingat presentasi kepala ada yang dia nggak bisa per vaginam. Siapa yang nggak bisa per vaginam kalau presentasi kepala? Ingat, kalau yang kepegang pas VT adalah dagu posterior. Oke, kalau yang kepegang adalah dagu posterior. Ya, atau berarti kalau misalnya kamu kepegangnya adalah dahi. Oke, bisa kan dagu posterior sama berarti sininya dahi ya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ternyata dia presentasinya kepala, oke. Kalau tadi kamu habis putar versi luar, terus dia presentasi kepala, selain presentasi dagu posterior dan juga dahi, boleh lahir per vaginam, silakan aja. Gitu ya. Kecuali tadi ada presentasi dahi, ya kan? Terus habis itu dagu posterior, sama satu lagi adalah presentasi ganda atau majemuk, teman-teman. Ternyata dia nggak boleh per vaginam juga. Kalau selain ini, berarti boleh ya per vaginam. Gitu. Nah, ini jangan lupa, dagu anterior itu berarti dagunya di simfisis ibu, kalau dagu posterior berarti dagunya di sakrum ibu. Oke, nah jadi gimana Kak kalau misalnya tadi ternyata dia presentasinya dahi, ganda atau majemuk sama dagunya posterior berarti harus di SC. Nah, ini adalah gambaran presentasi ganda atau majemuk teman-teman. Jadi ini dia presentasinya kepala sama presentasi tangan ya. Kalau kayak gini berarti harus di SC. Oke, ya. Dari hasil VT melahirkan secara apa? Tadi kalau misalnya ternyata dia letaknya ternyata dia lintang, oblik, sama membujur sungsang, terus kita coba putar versi luar. Pas di VT ternyata bukan kepala. Misalnya dia ternyata sungsang. Presentasinya bokong, ya kan? Nah, dilihat dulu bokongnya bokong sempurna, bokong murni, bokong tidak sempurna misalnya. Berarti boleh teman-teman di pervaginam. Kan yang ini masih kompetensi dokter umum ya. Jadi boleh lahir pervaginam sama teman-teman. Tapi dengan metode BRAH. Oke, metode BRAH masih ingat ya kan? Jadi keluarin bokongnya dulu ya. Terus habis itu si badan dan juga tangannya. Terus nanti baru keluarkan kepala langsung ditarik ke perut ibu. Gitu. Nanti belajar lagi pada saat OSCE ya. BRAH dan teman-temannya. Tapi kalau misalnya selain bokong sempurna, bokong murni, dan bokong tidak sempurna, artinya misalnya dia letaknya lintang, oblik, miling, atau footling. Nah, ini harus di SC karena bukan kompetensi dokter umum. Yang warna merah tadi. Oke, sampai situ aman. Kalau aman, sekarang kita belajar sedikit tentang tolak. Tolak itu adalah trial of labor after cesarean section. Bahasa Indonesianya tolak ini adalah partus percobaan. Oke, jadi tolak ini adalah
partus yang dicoba ketika pasienmu itu sebelumnya partusnya secara SC, ya, after cesarean section. Syaratnya partus percobaan atau tolak, yang pertama SCTP-nya maksimal 1 kali. SCTP itu adalah seksio cesaria yang transperitoneal. Oke, jadi kalau SCTP, dia itu ini teman-teman, irisannya horizontal, ya. Terus syarat lainnya dia tidak pernah SC klasik. Kalau SC klasik sayatannya itu vertikal, tidak pernah ruptur uteri, tidak ada penyulit, presentasinya normal, vertex atau belakang kepala, bisa observasi ketat, bisa SC segera. Oke, jadi intinya adalah kalau kamu mau partus percobaan dengan pasien riwayat SC, berarti ya nggak boleh aneh-aneh lah pokoknya. Gitu, ya. Tadi aku bilang indikasinya adalah kehamilan dengan jaringan parut atau bekas SC. Jadi pasienmu riwayat SC sebelumnya. Bekas SC disingkatnya BSC ya. Oke, aman, tolak. Selanjutnya, kalau nggak ada yang mau tanya, kita ke persalinan patologis atau persalinan lama. Oke, ini persalinan lama teman-teman. Persalinan lama itu pondasinya adalah 3P. Jadi kalau ada persalinan lama, berarti kemungkinannya yang bermasalah adalah power, passenger, sama passage. Oke, power itu adalah kelemahan dari uterusnya. Berarti tandanya dia inersia uteri. Nah, uterusnya, hisnya jelek. Inersia uteri itu nanti dibagi jadi 2, ada yang primer sekunder sama hipotoni versus hipertoni. Nanti kita belajar. Tapi kamu perlu tahu, kalau inersia uteri tata laksananya cuma 1, oksitosin. Ya, jadi kalau hisnya lemah ya berarti kamu kasih dong oksitosin biar hisnya bagus. Gitu ya. Terus P yang kedua adalah passenger, nih berarti janinnya. Biasanya terjadi gara-gara janinnya terlalu besar teman-teman, jadi dia makrosonia, berarti beratnya lebih dari 4.000 gram. Ya, kalau pasien-pasien makrosomia nanti dia bisa distosia bahu, ada turtle sign-nya. Kalau dia distosia bahu bisa menyebabkan ruptur uteri. Tata laksananya kalau distosia bahu kita pakai manuver McRobert. Kalau udah sampai ruptur ya berarti atasi shocknya dulu, terus mau nggak mau harus SC. Gitu. Kalau yang bermasalah adalah passage itu kan berarti jalan lahirnya. Diagnosanya cuma 1, namanya CPD, cephalopelvic disproportion. Cephalopelvic disproportion. Oke, kalau jalan menuju pintu pervaginamnya nggak muat, ya karena pelviknya terlalu sempit, ya berarti bisanya lahir lewat atas, lewat abdomen, makanya harus di SC. Gitu kan nggak mungkin ya pelviknya dilebarin sesaat tuh nggak mungkin. Gitu, jadi harus SC. Oke, ini inersia uteri, tadi ada yang primer sekunder sama hipotoni sama hipertoni. Kalau yang namanya primer berarti his awalnya dia lemah, ya kan? Dari awal hisnya lemah, terus selama persalinan dia tetap lemah. Tapi kalau misalnya yang sekunder, mula-mulanya hisnya baik teman-teman, tapi dia ini terus kan kontraksi terus, lama-lama otot rahimnya lemah, terus habis itu jadi jelek gitu. Nah, kalau yang hipotonis itu artinya kontraksinya terkoordinasi tetapi lemah. Jadi misalnya kalau aku gambar ini uterus, ya kan, ini dia ada hisnya, ada hisnya, ada hisnya. Semua sisi ada hisnya, tapi lemah aja. Kalau yang hipertonis, berarti kontraksinya tidak terkoordinasi, tidak merata teman-teman. Jadi kalau aku gambar, ini misalnya fundusnya kontraksinya 3 kali lipat, yang sini cuma 1, yang sini bahkan nggak ada. Misalnya kayak gitu. Ya, jadi itu namanya hipertonis. Oke, nah sekarang aku mau kasih lihat contoh inersia uteri yang primer sama sekunder. Tapi sebelumnya, teman-teman harus review his normal dulu. Tadi, his normal dia ada mulai dari kala 1 fase laten, terus fase aktif, sama kala 2. Kala 1 fase laten, durasinya 20-40 detik tiap his.
Kalau fase aktif 40 sampai 60, kalau kala 2 60 sampai 90. Kalau kamu lihat angkanya 20 40, 40 60, 60 90. Gampang ngafalinnya harusnya ya. Terus kalau di kala 1 fase aktif terjadinya setiap 3 sampai 5 menit, durasi frekuensinya 2 sampai 3 kali per menit. Per 10 menit. Kalau yang kala 2, kontraksinya itu tiap 2 sampai 3 menit, terjadinya 3 sampai 5 kali per 10 menit. Kalau teman-teman lihat, ini angkanya dibalik. 3 sampai 5, ini 2 sampai 3. Sehingga saranku boleh banget hafalin salah satu aja. Gitu, oke? Nah, sekarang kita kasih contoh. Misalnya, pasienmu, kamu lagi jaga, terus ada pasien G1P0A0, UK 38 sampai 39 minggu, tunggal hidup intrauterin. Datang dengan keluhan kenceng-kenceng. Terus kamu sulah bidanmu, Mbak, tolong di VT ya Mbak pasiennya. Oh ya dokter, VT-nya buka 4 cm dok. Jadi kala 1 fase aktif, HIS-nya 10, 1, 20 dok. Nah teman-teman, kalau kala 1 fase aktif, HIS-nya 10, 1, 20, ini HIS-nya bagus atau jelek ya guys? Jelek, dokter. Yakin HIS-nya jelek? 10, 1, 20, kala 1 fase aktif. Dia harusnya udah 3 sampai 5 kali ya, jadi dia baru 1 kali, berarti ini jelek, betul. Terus habis itu, oh masih jelek ya Mbak HIS-nya ya? Ya udah kita observasi dulu ya Mbak. Kita observasi, terus habis observasi VT lagi ya Mbak. Oke, VT lagi dok. Ini bukannya masih 5 cm dokter, kala 1 fase aktif, HIS-nya 10, 1, 10. Bagus atau jelek HIS-nya? Bagus atau jelek HIS-nya? Masih jelek, dok. Masih jelek ya kan? Berarti ini inersia apa, Beb? Uteri. Yang primer atau sekunder? Yang primer. Dari awal udah jelek. Betul, pintar. Dari awal udah jelek. Ya. Terus datang nih, aduh ada inersia uteri ya kan? Datang lagi pasien. Pasiennya ini dia pas bidanmu VT 6 cm dok bukanya. Berarti kalau 1 fase aktif ya dok ya, 6 cm. HIS-nya 10, 3, 60 dokter. Berarti dikasih apa ya dok? Dikasih apa? Bagus atau enggak ya dok? Bagus. Bagus. Oke ya, HIS-nya bagus ya. Oke deh Mbak, kalau HIS-nya bagus biarin aja dulu. Kita observasi aja. Kita ngurusin yang tadi yang jelek tuh. Nanti kita VT lagi. Oke dok, tadi kita udah observasi. Sekarang dia udah bukan 8 cm dok. Kala 1 fase aktif berarti HIS-nya tapi 10, 1, 20. Ini bagus atau jelek ya dok HIS-nya? Jelek. Jelek. Berarti ini inersia juga dong dok. Inersia apa ini? Sekunder. Sekunder. Ya, jadi ini adalah inersia yang sekunder. Gitu teman-teman. Jadi harus hafal dulu HIS normalnya supaya bisa nentuin inersia. Ya. Nanti ku capture. Oke, sampai sini aman. Sekarang kita mau belajar persalinan lama. Ini persalinan lama ini seingatku kayaknya dia subbab terakhir di objin pertama ya teman-teman ya. Jadi terminologinya dulu ada terminologi prolong atau memanjang, arrest atau berhenti, dilatation sama descent. Nah kalau prolong atau memanjang, diingat-ingat prolong atau memanjang, artinya karena dia memanjang sebenarnya ada perkembangan guys, tapi dia tidak sesuai dengan targetnya. Oke, kalau arrest atau berhenti, ini dia nggak ada perkembangan sama sekali. Kalau kamu pernah dengar partus macet, ini dia maksudnya sama kayak berhenti. Jadi nggak ada perkembangan sama sekali. Gitu. Kalau dilatation dia ada pembukaan, kalau di descent dia artinya penurunan. Oke, nah ini ada persalinan lama. Kalau di bukumu mungkin dia gambarannya langsung semua ini ya guys, langsung semua diagnosis, tapi di aku
Aku ubah dulu satu-satu, aku bagi per slide supaya teman-teman lihatnya gampang. Jadi guys, ternyata persalinan lama itu bisa terjadi mulai dari infartu, ya kan, bahkan sebelum infartu sebenarnya sampai kala 4. Oke, nah kita lihat yang pertama. Sorry, dia mulai dari sebelum infartu sampai kala 2, kan sampai lahiran bayi ya. Yang pertama adalah persalinan palsu atau false labor. Jadi, kalau persalinan palsu atau false labor, namanya aja palsu, ya kan? Berarti dia terjadinya bahkan sebelum ada tanda infarksi. Kalau misalnya persalinan palsu, kita baca definisinya, ini serviksnya tidak membuka untuk nulipara, atau serviksnya membuka 1 jari longgar atau 1 cm pada pasien multipara, dengan hisnya yang tetap dia tidak teratur atau bahkan nggak ada sama sekali, teman-teman. Gitu. Jadi, kalau misalnya persalinan palsu itu, pasiennya, dia kenapa Kak bisa nulipara itu dia tidak membuka serviksnya, tapi kalau untuk yang multipara, dia serviksnya 1 jari longgar atau 1 senti. Nah, jadi teman-teman kalau pada pasien ibu-ibu hamil, ya kan, ini tuh mereka untuk yang G0 atau berarti baru hamil 1 kali, ya kan? Kok G0, G1 baru hamil 1 kali, itu ya dia masih rapet toh serviksnya, jadi belum ada bukaan sama sekali. Tapi kalau misalnya yang udah multipara, itu kan udah pernah lahiran, jadi dia sudah terbuka serviksnya paling enggak 1 senti. Itu kita anggap wajar, karena kalau udah pernah lahiran, nggak mungkin bisa rapet balik kayak normal. Gitu ya. Nah, persalinan palsu ini ada contohnya. Persalinan palsu, misalnya pasienmu datang dia G1 P0 A0, ya kan, UK-nya 40 minggu, tunggal hidup intrauterin, ya kan. Terus habis itu dia pas kamu VT ternyata buka 0 senti, ya kan, belum ada bukaan. Nah, terus habis itu hisnya dia misalnya 1/10. Oke. Nah, terus kalau misalnya kayak gini, oh ya udah kan, berarti baru ada datang keluhan cuma kenceng-kenceng aja, tapi pas di VT ternyata buka 0, hisnya juga cuma 1 kali. Gitu ya. Berarti gimana Kak? 1 kali 10 detik dalam 10 menit gitu ya. Berarti gimana Kak kalau kayak gini? Ya udah mau nggak mau diobservasi dulu kan teman-teman. Nah, untuk persalinan palsu, dia tuh observasinya khas. Biasanya dia observasinya lama, bisa sampai 24 jam. Gitu. Pas di VT, ternyata misalnya dia bukanya 0 senti, hisnya nambah si dok 2, 10, 10. Nah, kalau kayak gini, benar, berarti dia persalinan palsu. Karena udah 24 jam loh, dia ternyata tidak ada bukaan sama sekali. Gitu. Ya. Ini punyanya persalinan palsu atau false labor. Yang selanjutnya adalah fase laten memanjang. Kalau fase laten memanjang, kamu tahu karena fase laten berarti terjadinya di kala 1 ya teman-teman ya. Nah, fase laten memanjang atau nama lainnya adalah prolonged latent phase berarti terjadi kalau misalnya fase latennya itu lebih dari 8 jam, dilatasinya tetap kurang dari 4 cm. Gitu. Misalnya, pasienmu pas kamu periksa pertama dia buka 1 senti, ya kan? Terus habis itu kamu observasi 8 jam kemudian, ternyata bukanya 2 cm, teman-teman. Nah, ingat tadi kata kuncinya memanjang. Dia ada perubahan tapi tidak sesuai target. Kalau 8 jam kan harusnya dia udah lewat fase laten ya. Harusnya dia lebih dari 4 cm dong. Nah, ini ternyata dia baru bukanya 2 cm. Jadi ada perubahan, ada penambahan dilatasi tapi tidak sesuai dengan target. Gitu. Itu fase laten memanjang. Selanjutnya ada fase aktif memanjang atau prolonged active phase. Kalau prolonged active phase berarti definisinya adalah ketika pasienmu melewati kanan garis waspada dari partogram. Nah, kalau teman-teman ingat,
partograf kita tadi punya 2 garis kan teman-teman ya. Ini adalah garis waspada. Ini adalah garis bertindak. Masih ingat nggak? Kalau misalnya dia melewati kanan garis waspada, berarti dia di sini, kan harusnya kalau dia buka satu di sini ya, let's say. Buka 2, buka 3, buka 4, sampai buka 10. Terus di sini 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Gitu ya. Bukan kemarin. Tadi kesimpulan kita adalah kalau buka 1 cm, dia memerlukan waktu selama 1 jam. Artinya kalau dia sampai melewati garis kanan waspada, berarti dia buka 1 cm-nya itu lebih dari 1 jam. Sehingga dia berarti ada ada perubahan, ya kan? Tapi tidak sesuai dengan target. Gitu. Karena dia melewati kanan garis waspada. Itu adalah fase aktif memanjang atau prolong active phase. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya adalah arrest of dilatation. Ingat kalau arrest berarti dia nggak ada perubahan sama sekali kan guys. Kalau arrest berarti misalnya pasienmu buka 2 cm, terus kemudian dalam waktu 2 jam setelah kamu observasi dia tetap 2 cm. Jadi arrest of dilatation bila dalam 2 jam dilatasi cervix menetap. Ini terjadinya bisa di kala 1, fase laten maupun fase aktif, karena selama ada pembukaan. Gitu. Yang selanjutnya adalah arrest of descent. Ini bisa terjadi di kala 1 dan kala 2. Kalau misalnya dalam 1 jam tidak ada penurunan kepala. Jadi misalnya pasienmu pas kamu VT dia di Hodge 1, terus habis itu kamu observasi 1 jam misalnya. Ternyata pas di VT lagi dia masih di Hodge 1. Berarti kan dia nggak ada penurunan ya, arrest of descent. Itu. Selanjutnya ada kala 2 lama atau prolong second stage, berarti ambil maksimumnya aja. Tadi kan kalau kala 2 primi maksimal 2 jam, multi maksimal 1 jam. Ya kalau misalnya kala 2 lama berarti lebih dari itu. Gitu. Untuk primi lebih dari 2 jam, untuk multi lebih dari 1 jam. Nah, selanjutnya ada satu lagi teman-teman. Kalau kamu berhasil menegakkan salah satu dari persalinan palsu, terus ditambah terjadi komplikasi, baik pada ibu dan atau fetus, maka diagnosanya berubah. Diagnosanya namanya adalah partus caset atau neglected labor. Gitu. Ya. Komplikasinya apa, Kak? Komplikasinya pada ibu itu dia pilihannya bisa demam atau leukositnya meningkat. Kalau pada fetus itu pasiennya fetal distress. Salah satu aja ada, terus kamu bisa menegakkan diagnosa partus lama, entah partus false labor atau fase laten memanjang atau arrest of descent, ditambah dengan salah satu dari komplikasi ini, maka diagnosanya partus caset atau neglected labor. Oke, aku ke manajemennya dulu sebentar ya, teman-teman ya. Jadi manajemennya adalah untuk fase laten memanjang, manajemennya kita nilai ulang dulu pembukaannya. Kalau benar tidak ada perubahan pembukaan atau tidak ada gawat janin, berarti jangan-jangan dia malah belum imparted. Kalau misalnya ada kemajuan pembukaan tapi lambat, maka teman-teman boleh drip oksitosin. Kita nilai ulang tiap 4 jam. Jika tidak masuk fase aktif dalam 8 jam, berarti kita SG. Kalau fase aktif yang memanjang, manajemennya nilai HIS-nya dulu. Bila HIS-nya tidak adekuat, berarti dia inersia uteri. Kalau inersia uteri, sebenarnya kan tata laksananya drip oksitosin kan, Beb. Tapi jangan lupa bisa rangsang puting susu dulu, atau kalau ketubannya masih ada, berarti kita pecahin dulu ketubannya, jadi kita amniotome. Tapi kalau misalnya di RPS nggak bisa, terus habis itu ketubannya udah pecah, ya berarti langsung drip oksi aja. Gitu. Bila HIS-nya adekuat, pertimbangkan jangan-jangan CPD, atau ada obstruksi kepala, atau dia ada malpresentasi atau malposisi. Berarti pilihannya adalah kita rujuk. Oke.
Nah, kalau kala 2 memanjang, tadi kala 2 memanjang berarti kalau multipara lebih dari 1 jam ya, kalau multipara lebih dari 2 jam. Nah, kalau misalnya kala 2 memanjang, teman-teman punya 2 pilihan, mau tetap SC atau pervagina. Tapi bukan kita yang milih, lihat Hodge-nya. Kalau dia di Hodge rendah, berarti kalau dia di Hodge tinggi, masih di atas, Hodge 1 sampai 2, ya udah, berarti kamu lahirin dari atas dong, di SC. Tapi kalau dia Hodge-nya rendah, Hodge 3, 4, kamu lihat dulu, ibunya masih kuat mengejan atau enggak. Kalau ibunya kuat mengejan, berarti dibantu vakum, teman-teman. Ya, kata kuncinya kucuk. Ibunya masih kuat, kita vakum. Tapi kalau ibunya kelelahan, sudah tidak ada tenaga, maka kita bantunya dengan force. Gitu. Oke, ini kesimpulannya saja. Ada yang mau tanya dulu? Sebelum aku bahas tentang Hodge sedikit aja. Aku terusin dulu ya. Karena tadi kita bahas Hodge soalnya. Jadi aku mau kasih tahu teman-teman tentang Hodge stationnya nanti pada saat FASPAT aja. Jadi Hodge itu cuma ada 4 teman-teman, Hodge 1, Hodge 2, 3, dan 4. Hodge 1 itu adalah bidang khayal antara tepi atas simfisis sejajar dengan promontorium. Ini tepi atas simfisismu toh, ini kan sejajar promontoriumnya di sini. Jadi kita tarik garis. Ini Hodge 1. Kalau Hodge 2, dia pinggir bawah simfisis sejajar dengan Hodge 1. Berarti ini pinggir bawah simfisis ya, sejajar dengan Hodge 1. Kalau Hodge 3, dia setinggi spina ischiadicae sejajar Hodge 1 dan 2. Ini spina ischiadicae-mu, kita tarik garis. Kalau Hodge 3, dia setinggi ujung oskoksigis. Jadi tinggal tarik garis aja di oskoksigis. Udah selesai. Jadi tadi kalau Hodge 1, 2 itu namanya Hodge tinggi, teman-teman. Nah, karena masih di atas, ya berarti tarik aja ke atas di SC. Tapi kalau Hodge 3, 4 berarti di bawah. Berarti dia bisa pervaginam, cuma harus dibantu. Tadi, pakai vakum atau pakai forceps. Kamu lihat ibunya masih kuat atau gitu. Oke, ini tipe panggul, nanti kita bahasnya di FASPAT. Kita ke soal dulu, tapi ada yang mau tanya dulu atau enggak? Enggak. Kita coba. Permisi Kak, Oh mau ya, tanya. boleh. Ya. Kalau misalnya tunggu dan evaluasi itu kan ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, itu gimana caranya? Terus kalau misalnya udah dikasih oksitosin, itu tunggu dan evaluasinya berapa lama ya Kak? Makasih. Oke, ini ngomongin apa dulu? Tunggu dan evaluasi yang mana pertanyaanmu yang nomor 1? Gini Kak, mungkin misalnya kalau pembukaannya masih 2 cm, terus dia harus ditunggu dan evaluasi berapa lama, apa tergantung fase latennya gitu ya Kak? Ya betul, jadi kan tadi kita udah belajar DHT kan Beb? Kan DHT, nah nih. DHT kalau misalnya dia fase laten, berarti 114. Kalau misalnya DHT-nya dia yang aktif, berarti setengah 2. Cuma karena kita di sini ngomonginnya evaluasinya adalah VT, berarti nggak ada di DHT kan, Beb? Karena selain DHT ada nadi sama sisanya yang aku kotakin. Nah, di tiap 30 menit, selain mereka berempat, nadi dan DHT, itu diperiksanya tiap 4 jam. Artinya kalau VT, evaluasinya setiap 4 jam. Kala satu fase laten ataupun aktif. Gitu. Gitu. Makasih Kak. Iya. Kalau yang udah dikasih oksitosin, yang mana nih? evaluasinya berapa lama Kak? Misalnya induksi atau augmentasi. Oh, tetap sama. Tetap pakainya DHT. Yang berbeda itu adalah kalau misalnya kamu mau lihat dia arrest of dilatation sama mau lihat Hodge, itu kita evaluasinya adalah cut off-nya 2 jam sama 1 jam. Gitu Beb. Jadi kalau kamu udah curiga dia arrest of dilatation atau arrest of descent, ini cut off-nya pakai 2 jam dan 1 jam. Gitu. Selain itu kita tetap pakainya DHT. Gitu. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Jadi DHT-nya jangan lupa.
Kalau aman, kita coba soal ya. Nomor 20, aku minta tolong Reza boleh sekarang. Seorang perempuan berusia 31 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan keluar cairan berwarna jernih dari jalan lahir sejak 2 jam yang lalu. Kontraksi dan keluar lendir darah dari jalan lahir disangkal. Dari pemeriksaan fisik dapatkan tekanan darah 110/80 mm air raksa, nadi 100 kali per menit, laju nafas 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, DJI 145 kali per menit. Apakah tindakan yang tepat untuk pasien tersebut? Observasi tanda infarkt itu. Oke, emang ini diagnosanya apa? Coba kita baca ya. KPD. Oke, KPD ya. KPD dia pasiennya keluar cairan berwarna jernih dari jalan lahir sejak 2 jam yang lalu. Kontraksi dan keluar lendir darah dari jalan lahir disangkal. Jadi udah keluar air tapi lendir darahnya belum ada toh, Beb. Berarti KPD betul. TTV-nya masih oke ya, nggak ada demam, DJJ-nya bagus. Berarti kamu harus memastikan dulu dong, ini benar ketuban atau enggak. Ya enggak? Iya, Dok. Kamu tadi jawabnya apa, Beb? Observasi, Dok. Observasi tanda infarkt. Tapi kalau kamu belum tahu nih ketuban atau bukan, ya kan? Jadi kamu harus tes lakmus dulu. Kalau benar ketuban harusnya berubah jadi warna apa sih? Merah ke biru atau merah ke biru, Dok? Merah ke biru ya, jangan ditebak ya, Beb ya. Nama lainnya tes lakmus apa? Nama lainnya tuh nitrazin apa ya, Dok? Sip, betul. Nitrazin. Oke, canggih. 21, kita ke Anin. Anin ada? Izin Anindia, dokter? Yes, Anindia. Oh iya, dokter. Seorang perempuan 25 tahun, G2P1A0, hamil 38 minggu, diantar suaminya ke UGDRS dengan keluhan keluar banyak cairan dari jalan lahir. Keluhan dirasakan sejak 4 jam yang lalu tanpa disertai rasa mulas atau lendir bercampur darah. Keluhan tidak disertai demam. Pemeriksaan inspekulo didapatkan adanya cairan menggenang di fornix posterior dan vagina. Tidak berbau dan tes lakmus positif. Apa tata laksana yang paling tepat pada pasien ini? Dokter. Ini pasiennya kenapa nih? Diagnosanya? KPD, dokter. KPD, 25 tahun, G2P1A0, 38 minggu, udah terem ya. Diantar ke UGDRS dengan keluar cairan dari jalan lahir. Keluhan udah 4 jam. Tanpa disertai rasa mulas atau lendir bercampur darah. Berarti betul KPD, belum ada lendir darah. Keluhan tidak disertai demam. Pemeriksaan inspekulo ada ada KPD-nya, menggenang, tidak berbau, tes lakmus, makanya udah tes lakmus dia. Jadi kamu yakin dia KPD. Ya, ini 38, berarti bukan chorioamnionitis, berarti masuk ke bagian yang kanan, ya kan? Terus habis itu dia baru 4 minggu ya, usia 38 minggu, sudah aterem, baru 4 jam, berarti langsung bisa kita terminasi. Ini kita lakukan induksi, betul sekali. 22, kita ke Putri. Apakah tindakan yang tepat pada pasien tersebut? Seorang perempuan G2P1A0 datang ke IGD dengan keluhan mulas-mulas sejak 6 jam yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 120/80, nadi 90, laju nafas 20 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, dan pemeriksaan dalam didapatkan raba tangan dan presentasi kepala. Apakah tindakan yang tepat pada pasien tersebut? Oke. Mulas-mulas sejak 6 jam. Oke. PTV-nya bagus. Raba tangan, presentasi belakangnya kepala. Presentasi belakang kepala, maksudnya ini UUB, dokter? UUB, betul. UUB. Yang aneh di mana? Yang aneh, usia kehamilannya
Nggak ada dokter. Usia kehamilannya nggak ada, anggap alteram. Yang aneh adalah pas kamu VT, kok ada 2 bagian yang keraba, Beb? Oh iya dokter. Ya kan? Ini berarti namanya presentasi? Yang yang apa? Majemuk. Iya, majemuk atau ganda, betul. Berarti harus kita apain nih? Di SC dokter. Betul, ya, di SC. Jadi kalau misalnya kamu nggak menemukan keanehan, Beb, di soalmu, berarti kamu perlu baca pelan-pelan. Gitu, oke? Kita coba 23. Siapa yang belum ya? Alda sudah ada? Ada, Dok. Oke, silakan, Dok. Bentar. Nomor 23 ya, Dok ya. Apakah diagnosis yang tepat pada pasien ini seorang perempuan 27 tahun dengan G2P1A0 hamil atem datang dengan keluhan kencang-kencang sejak 4 jam yang lalu, diikuti keluar lendir darah dari jalan lahir. Dari hasil pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan serviks 3 cm, effacement-nya 25%, ketubannya positif, kepala Hodge 1, lalu setelah 4 jam kemudian dilakukan pemeriksaan ulang, didapatkan pembukaannya menetap. Diagnosisnya arrest of dilatation. Oke, arrest of dilatation, kenapa tuh? Karena dia pembukaannya menetap. Pembukaannya menetap ya, dia 3 cm, terus setelah 4 jam pemeriksaan ulang didapatkan pembukaannya menetap. Oke. Tadi kalau arrest of dilatation cut off-nya berapa jam ya, Beb, emangnya? Gimana, Dok? Cut off-nya berapa jam kalau arrest of dilatation dikatakan arrest? Bentar, Dok. Suaranya putus. Oke. Pertanyaannya adalah tadi kalau misalnya mau diagnosa arrest of dilatation, cut off-nya berapa jam ya? Dia buka 3 cm, kamu observasi berapa lama nih cut off-nya sampai dia tetap 3 cm dibilang arrest of dilatation? Ada yang tahu, guys? 2 jam. 2 jam, pintar. Oke. Itu yang mau aku tahu. 24 kita ke, kalau Dinda sudah ada. Atau Dela mungkin? Dela ada? Ada, Dok. Oke. Dok, tapi putus-putus gitu, Dok. Gak apa-apa, aku dengar. 24, boleh kan? Aku seorang perempuan usia 30 tahun, G2P1A0. Terus. Dok. Dengar. Kan, Dok. Sampai mana? Oh, dia aja yang terus. Oke. 40 minggu. Iya, Dok. Dirujuk oleh bidan karena bayi tak kunjung lahir setelah dipimpin persalinan selama 2 jam. Pada pemeriksaan didapatkan pembukaan serviks lengkap, kepala Hodge 3, his adekuat, mengejan. Apa tindakan yang tepat pada pasien tersebut? Diagnosanya apa nih? Lagi kalau yang di Hodge 3 ini ya, Dok, vakum, Dok. Oke, diagnosanya dulu, Del. Oh, diagnosanya kala 2 memanjang. Pinter, kala 2 memanjang. Terus dia lagi, kamu lihat Hodge-nya kan? Dia udah di Hodge bawah. 3. Oke, pintar. Terus? Ibunya kuat mengejan. Sip, berarti? Vakum. Ada vakum nggak ya? Vakum ekstraksi. Oke, ya ini adalah si vakum ekstraksi. Jadi teman-teman harus tahu dulu,
oh dia persalinan, udah lagi persalinan, ya kan, udah kala 2, nggak kunjung lahir, udah 2 jam. G2, berarti udah lebih ya. Berarti kan kalau G1 dia maksimal 1 jam, G1 maksimal 2 jam, G1 G banyak atau multipara, dia maksimal 1 jam. Nah ini dia udah multipara, ternyata dia udah 2 jam, berarti udah lewat. Terus lihat Hodge-nya deh, oh Hodge-nya Hodge bawah, berarti bisa pervaginam. Tinggal lihat, oh ibunya masih kuat, berarti kucu, kuat di paku. Oke, oh cuma sampai nomor 24 teman-teman. Sampai sini ada yang mau tanya masalah pada nifas, nanti kita sambung di Objin 2 2025 karena kayaknya kita mulainya kan nggak 16.00 ya. Ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, kita foto dulu boleh. Nanti aku capture yang slide buatanku ya teman-teman ya. Soalnya kalau yang slide itu kan slide yang teman-teman udah ada, nanti teman-teman repetisi, jangan lupa. Oke, kalian bisa jawab soal, tapi kepleset dikit aja. Jadi harus repetisi. Kan udah nggak ada yang koasto, jadi paginya nganggur kan guys? Nganggur. Iya dok. Banget lagi. Boleh minta PPT-nya. PPT-nya nanti akan aku capture yang banyak coret-coretnya ya. Nanti aku taruh di album. Gitu. Oke? Terima kasih dokter. Iya. Ada yang kita mau foto gaya apa? Gaya VT, standar Objin. Ya udahlah ya. Objin soalnya harus ngeliatin perut kan, nggak bisa apa-apa lagi. Ayo kita gaya standar Objin. Aku pakai tangan kiri biar bisa ini. Oke. Mana ada yang masih mau buka? Oke, kita foto 2 kali karena kalian nggak tahu mana yang kalian ada. Jadi senyum aja. Kita foto 1, 2, 3. Sebentar. Ting 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 ting. Sip. Satu lagi. Slide berikutnya, Bun. 1, 2, 3. Ting 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 ting. Oke. Udah selesai. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri, baca doa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Amin, berdoa cukup. Oke, abis ini aku capture. Besok repetisi, teman-teman. Kalau misalnya udah dapat materi, tetap harus repetisi ya. Soalnya kalau misalnya kamu dapat materi tapi nggak repetisi, ya pasti nanti pas berikutnya teman-teman lupa lagi ya. Jadi repetisi. Kalau bisa sebelum kamu belajar, misalnya kayak hari ini Objin, paginya siang kamu belajar. Habis ini kamu istirahat, pagi repetisi materi sebelumnya, habis itu lihat sedikit buat materi yang mau les pada saat hari itu. Gitu sih saranku. Pokoknya tetap tenang, ini akan berlalu. Jangan lupa berdoa sama Netflix and chill. Oke? Oke, aku tutup teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama guys. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Sama-sama, aku lanjut ya. Recording